Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi di video kali ini kita akan lanjutkan ya materi pembelajaran kita khususnya pada bab fungsi kontinu pada subbab keterukuran ya, istilah keterukuran dalam fungsi kontinu. Pada materi video kali ini, kita akan mengenal istilah keterukuran khususnya dalam fungsi kontinu itu seperti apa. Ya, karakteristik terukur itu seperti apa dalam fungsi kontinu. Kita akan lebih dalam kupas untuk mengetahui istilah ini dalam fungsi kontinu. Sebelum kita mengenal adanya istilah keterukuran, nah pertama-tama kita ingat-ingat lagi dulu pada waktu analisis real 1 adanya sebuah istilah partisi. Nah, di sini coba kita kembangkan lagi definisi partisi untuk kebutuhan kita nanti keterukuran. Nah, di sini ada definisi 1, sebuah partisi dari suatu interval I, di mana interval I itu merupakan interval yang tertutup dan terbatas pada A sama B. Ya, A sama B. Nah, suatu partisi pada interval I itu merupakan kumpulan. Ya, kumpulan dari P cantik, di mana P cantik ini isinya I1, I2, I3 sampai IN. Nah, kumpulan ini dia bersifat non-overlapping close interval. Jadi interval tertutup juga yang tidak loncat di sini. Jadi kita bisa melakukan sekat-sekat 1, 2, 3, 4, I1, I2, I3, I4 sampai IN tanpa harus ada yang terloncat dengan strukturnya interval yang tertutup juga sesuai dengan induk intervalnya kita awal mula. Nah, di mana dia masih ya yang menyekatkan antara A sama B ini. Kalau digabungkan sekat-sekat ini I1, I2 sampai IN, dia menghasilkan interval utamanya yaitu interval yang berada di AB. Nah, kita biasanya disimbolkan ya sekat-sekat itu tadi I1 itu berarti X 1 min 1, X1. Jadi X sebelumnya dengan X dirinya sendiri. I2 berarti interval tertutup dari X1 dan I2 berarti X1 dengan X2. I3 berarti X2 dengan X3. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita punya interval di sini, nah, di sini dari A sama B dia intervalnya tertutup dan terbatas ya. Terus kemudian kita bisa melakukan sekat-sekat P. Ya, P cantik ini sebanyak berapapun yang kita akan lakukan sekat kita bisa lakukan. Misalnya kita mau menyekat 3 ini ya, 3 sekat ya. Berarti ini ada 1, 2, 3. Jadi ini akan terbentuk I1, I2 dan I3. Nah, kalau 4 berarti nanti ada I4 dan seterusnya sampai IN. Nah, kemudian yang dikatakan partisi itu dia tidak ada yang terloncat. Jadi di sini kalau A sama B ujung-ujungnya akan ada istilahnya titik sekat lagi di sini. Yang dikatakan dengan di sini misalnya ini X0, X1, ini X2, ini X3. Jadi kita akan punya ya dari awalnya hanya I saja kita bisa sekat menjadi I1, I2, I3. Ini kasus contohnya ya. Kita bisa lakukan sekat sampai N. Nah, I1 itu dari komponennya dari mana ya? Dari syaratnya di sini dia harus juga sama-sama tertutup ya, non overlapping closed interval. Jadi interval sekat kita harus tertutup juga di mana dia tidak ada yang loncat. Berarti X0 dan X1 begitu juga nanti I2 nah X1 dan X2, I3 X3 X2 dan X3 gitu ya. Dan seterusnya kalau mau dilanjut sampai IN. Nah, jadi sekat-sekat ini akan ada titik sekat ya, X1, X2, X0, X3. Nah,
di mana titik sekatnya ini dari x0 sampai xn, titik ujungnya berhenti di antara angka yang ada di A sama B. Ya, di antaranya ini ada X yang banyak. Nah, dibatasi dengan yang paling kecil A, yang paling besar B. Gitu. Lanjut. Kemudian, titik-titik sekat ini tadi, XI, ada X1, X2, X0, X3, X5, X7, X100 pun kita melakukan sekat sampai sebanyak itu. Nah, ini dikatakan X ini dikatakan sebagai titik partisi, ya, dari P cantik itu sendiri. Karena dia yang melakukan partisi ini tadi. Nah, ini X1, ini X2, nanti ada X3, ini ada X0. Jadi, titik-titik yang melakukan penyekatan itu namanya titik partisi. Nah, lanjut lagi. Setelah kita punya titik partisi, nah kita kenalkan lagi ada TI. Nah, TI ini apa sih? Gitu ya. TI itu kalau kita ambil satu angka saja, ya, satu titik saja yang berada di interval I. Nah, I-nya berjalan dari 1 sampai N sebanyak sekat yang akan kita lakukan, maka titik satu saja yang kita ambil di sini. Misalnya ada T. Misalnya di sini T1. Terus di sini ada T2. Terus di sini ada T3. Nah, T1, T2, T3 ini disebut sebagai kalau di sini teks ya, atau di sini kita sebut sebagai label ya. Jadi di sini kalau kita punya sekat yang panjang ya, sekat yang panjang ini kita masing-masing interval yang panjang ini kita bisa melakukan penyekatan. Nah, setiap penyekatan mesti ada titik sekatnya. X1, X2, X3 ini. Nah, sekat-sekat masing-masing sekat ini dia diambil satu titik saja yang kita sebut sebagai T. Ya, masing-masing sekat ini kita ambil satu titik saja, T1, T2, T3 sampai Tn, ya. Nah, T ini disebut sebagai label. Nah, kemudian kita coba gabungkan ya. Tadi ada P cantik itu himpunan ya, himpunan interval di mana kita melakukan penyekatan sebanyak melakukan penyekatan. Nah, P cantik. Terus kemudian di sini ada P cantik yang ada titiknya, dot di sini ya. Dot P cantik ini. Nah, itu apa? Yaitu dia di sini himpunan ya. Di sini anggotanya himpunan interval dan labelnya itu sendiri. Jadi di sini ada interval I1 berarti labelnya dengan T1. Nanti ada yang kedua I2 dengan T2, I3 dan T3, IN sampai TN. Jadi di sini kita gabungkan interval sekatnya tadi, partisi dengan labelnya. Nah, kemudian P cantik dot ini gabungan dari interval partisi dengan labelnya itu disebut sebagai partisi berlabel ya. Jadi ada partisi I1, I2, I3 tapi juga ada labelnya di sini, ada T-nya di sini ya. Sehingga gabungan dari mereka disebut dengan partisi berlabel. Jadi istilahnya di sini kita sudah belajar bahwa interval yang kita punyai ya, kita bisa melakukan sekat-sekat sebanyak yang kita bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Terus kemudian sekat-sekat ini tadi kita akan punya titik sekatnya. Di sini ya titik sekat yang membuat dia bisa disekat-sekat itu ada titik sekat. Masing-masing titik sekat kita ambil satu titik saja sebagai T, T1, T2. Nah, kita gabungkan T ini yang disebut dengan label ini dengan intervalnya. Nah, dengan intervalnya, nah maka di sini disebut sebagai partisi berlabel ya. Ini adalah istilah awal yang nanti akan kita gunakan ya. Partisi berlabel ini kita gunakan dalam keterukuran. Nah, setelah mengetahui istilah partisi berlabel seperti apa pada definisi 1 di atas. Nah, ini kita di definisi 2 akan mengenal kata-kata terukur ya. Jadi ini core-nya di sini. Setelah kita mengenal dasarnya tadi keterukuran, kita sudah tahu bahwa di sini keterukuran pada I ya, keterukuran pada I suatu keterukuran pada I merupakan fungsi yang strictly positif ya, dia yang mutlak positif.
yang terdefinisi pada I. Nah, ini ya, yang terdefinisi pada I. Jadi kita kalau punya fungsi dikatakan terukur, ya, fungsi kita terukur, dia syaratnya harus fungsi yang strictly positif dan harus terdefinisi pada I. Nah, ini istilah kata-kata terukurnya di sini. Ya. Nah, jika delta ini merupakan suatu delta yang terukur, ya, delta ini terukur pada I, maka partisi berlabel, ya, partisi berlabelnya kita, ya, kalau kita sudah punya fungsi, dia fungsi yang strictly positif, terus kemudian dia terdefinisi juga pada I. Nah, ini penjelasannya. Kalau terdapat delta ini dikatakan terukur pada I, ya, delta kita itu terukur pada I, maka partisi berlabel atau P dot yang P cantik dot ini itu dikatakan sebagai delta fine. Ya. Asalkan berarti P cantik yang sudah kita bahas di atas, yaitu partisi berlabel yang kita miliki, ini memiliki kriteria dikatakan delta fine jika P cantik dot kita ini dia terukur pada interval I. Nah, syarat terukur apa? Fungsi yang strictly positif dan terdefinisi di I. Nah, berarti ya kalau dia memang dikatakan delta fine karena dia terukur ya pada interval I, maka TI ini ya, karena partisi berlabel berarti ada TI yang berada di interval I. Nah, di mana interval I ini karena terukurnya dia sepanjang delta ya. Karena kita punya delta fine berarti dia terukurnya sepanjang delta. Berarti TI-nya dia punya jari-jari sepanjang T plus delta sama T min delta. T min delta. Untuk I sebanyak kita melakukan partisi. Jadi kalau kita punya interval yang sudah disekat, katakanlah ini I1 ya, pasti di sini ada T1. Ya, pasti di sini ada T1 karena di sini kita membahas tentang partisi berlabel. Jadi sekat kita punya T. Ya, sekat kita punya T. Nah, dikatakan delta fine berarti dia terukur sepanjang delta. Ya, delta fine ini berarti dia terukur sepanjang delta. Nah, berarti di sini sepanjang delta berarti di sini ada T1 plus delta. Dan ini ada T1 min delta. Nah, di sini jadi intervalnya kita, nah di sini akan punya ya, kita punya jari-jari dari T itu ya T1 min delta yang paling kiri dengan T1 plus delta yang paling kanan. Nah, kita katakan di sini delta fine ini membutuhkan suatu syarat kalau dia itu harus partisi berlabel. Jadi di sini kalau sudah terukur pasti fungsinya terdefinisi. Setelah terdefinisi juga fungsi yang strictly positif, dia terukur pada delta sehingga punya interval ya. Jari-jari T ini sepanjang delta, intervalnya yang awalnya dia hanya partisi berlabel, ini diperluas ada T min delta dan T plus delta di sini. Jadi ini syarat suatu fungsi dikatakan terukur. Nah, dalam fungsi kontinu itu seperti ini ya. Jadi fungsi kita kalau sudah dijamin kontinu, kita bisa melakukan sekat-sekat. Nah, sekat-sekatnya ini ada jaminannya kalau dia delta fine apa enggak. Selama delta fine pasti dia persekitaran. Sepanjang deltanya bisa kita tentukan angkanya. Oke, selanjutnya setelah mengenal adanya partisi berlabel, terus kemudian ada delta fine pada syarat dalam keterukuran ya, keterukuran, terus ada istilah delta fine beserta syaratnya. Di sini ada lemma 3, dia ngomong bahwasanya jika partisi berlabel ya, P dot cantik ini dari interval I itu dikatakan delta fine ya. Dikatakan delta fine berarti P dot cantik ini part awalnya dia hanya identitas dia hanya sebagai partisi berlabel pada interval I, maka partisi berlabel ini secara langsung akan terdeklarasi sebagai delta fine juga.
Ya, untuk X anggota I, maka pasti selalu akan ada labelnya di sini di dalam partisi berlabel. Nah, sedemikian sehingga kalau kita ambil X di dalam partisi berlabel ini, berarti X ini kita mutlakkan, ya, normkan dengan X dan TI, ya, partisi berlabel kita ini karena ada TI, kita ambil X, pasti dia dikurang dari delta. Ya, jadi setiap ada partisi, ada TI, misalnya ini TI, kita ambil X sembarang, maka jarak X dengan TI itu pasti akan kurang dari delta. Kenapa? Karena T ini dia punya jari-jari persekitaran yang T plus delta dan T min delta. Ya, selama kita ambil X-nya di sini, pasti dia akan masih berada di persekitaran di TI-nya itu sendiri. Jadi deltanya di sini masih dalam lingkup, ya, masih dalam lingkup persekitaran delta. Jadi diambil X berapapun di sekitar TI, maka akan kurang dari. Karena di sini sudah diambil delta Venn, ya. Partisi berlabel kita sudah diidentitasi delta Venn, sehingga ada partisi berlabel yang kita jarakkan dengan titik X sembarang itu pasti dia akan berada di kurang dari delta atau sama dengan, ya. Proofnya, ya, buktinya di sini jika ada X anggota I, maka akan ada subinterval, ya, akan ada subinterval X-I-1 dan Xi, ya. Berarti kalau ada X berarti ada X-I-1, ada X dari partisi berlabel kita, ya. Kenapa ada ini? Karena ini titik partisinya, ya, titik partisinya. Ini titik partisinya. Jadi kita punya titik partisi X-1 dengan Xi. Nah, yang di dalamnya ada X, berarti X-1 dan X di dalam I. Ini katakanlah II, ya. Ada II, ada X-1 dan X itu yang di dalamnya ada TI. Terus kemudian karena diambil nilai X, berarti X-nya masih berada di sini, ya. Ambil nilai X di sini juga boleh, di sini boleh, di sini boleh. Karena kita bahasnya cuma sampai X dan X-1, maka X masih berada di dalam antara itu. Nah, karena P dot cantik ini merupakan partisi berlabel dan bersifat delta Venn. Nah, karena delta Venn tadi katanya ada T min delta sama T plus delta. Nah, di antara T min delta dan T plus delta di dalamnya ada apa? Oh, ada sekat partisi yang kita miliki. Sekatnya apa? Xi-1 dan Xi. Dan di dalamnya lagi ada apa? Ada X. Nah, yang kita barusan ambil. Nah, berarti X itu masih dibatasi dengan T dan T juga. Nah, berarti X dibatasi dengan T sepanjang apa? Sepanjang deltanya kita. Nah, berarti ini mutlak atau nilai mutlak X min TI, dia pasti kurang dari deltanya kita. Jadi X-nya yang awalnya dia dibatasi oleh Xi-1 dan X karena dia berada di persekitaran delta Venn ini berarti ada TI min delta dan TI plus delta. Sehingga X berada di TI min delta dan TI plus delta. Nah, ini definisi norm atau tanda mutlak, ya, X dengan TI itu kurang dari sama dengan delta. Sudah terbukti di sini. Nah, ini contohnya ada di sini, diberikan fungsi gamma yang terdefinisi pada interval tertutup terbatas 0,1. Ya. Fungsi gamanya di sini, fungsinya di sini kita bisa lakukan fungsi bertingkat, ya. Seperti pada pembahasan sebelumnya, ini fungsi bertingkat. Nilainya 1/10 untuk X-nya 0 dan X-nya 1. Nilainya setengah X jika fungsinya X lebih dari 0 kurang dari sama dengan setengah. Nah, nilainya setengah X min setengah kali 1 min X jika X-nya berada di lebih besar setengah kurang dari 1. Nah, di sini ada fungsi bertingkat. Nah, maka gamma merupakan terukur pada I. Ya, gamma terukur pada I. Cara terukur tadi fungsinya yang strictly sama terdefinisi, ya. Semuanya sudah terdefinisi dengan baik di sini, maka dia terukur, ya. Fungsinya sudah terukur. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa subinterval. Nah, subintervalnya kita, setelah kita punya interval 0 sampai 1, kita bisa lakukan partisi. Ternyata partisinya dia sebanyak 3, ya. Pada sembarang partisi di sini gamma Venn, ya, gamma Venn karena fungsi kita fungsi gamma, maka dia masih di persekitaran gamma, ya. Mau delta Venn, mau
alpha fine juga nggak ada masalah ya, karena fungsi kita gamma fine, maka subinterval itu pada sembarang partisi gamma fine yang memuat titik 0 dan titik 1 harus memiliki titik-titik tersebut sebagai label. Ingat, label itu kan harus termuat di dalam subinterval kita. Ya, harus ada. Misalnya T1, T2, T3. Jadi label-label ini harus termuat di dalamnya. Nilai yang termuat di dalamnya yaitu misalnya di sini kita sudah punya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi di sini kita wajib X0 dan X1 ini bisa kita sebut sebagai labelnya kita ya. Karena dia sudah termuat pada sekat interval atau subinterval yang sudah kita lakukan. Jadi di sini ketika kita punya fungsi bertingkat, dia terukur nggak? Oh, ternyata dia sudah terukur ya, sudah terukur terdefinisi strictly juga. Maka di sini kita bisa melakukan penyekatan interval ya, penyekatan interval yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, penyekatan ini bisa dikatakan delta fine atau di sini karena fungsinya gamma yaitu gamma fine. Kalau ada persekitaran deltanya atau persekitaran gammanya dan terdapat labelnya. Nah, labelnya inilah yang angka yang harus ada di dalamnya ya. T ini kan harus ada di dalamnya setiap subinterval. Maka angka 0 dan 1 sudah pasti X0 dan X1-nya ikut. Dia pasti bisa terdeklarasi 0 dan 1 ini sebagai label. Nah, itu tadi contohnya. Oke, yang selanjutnya ya, setelah kita mengenal adanya lemma di atas, nah di sini terdapat teorema yang lebih kuat lagi untuk kita miliki ya pemahaman terkait dengan keterukuran. Jika delta ini terukur ya, terukur yang terdefinisi pada interval AB ini, maka akan ada delta fine pada partisi AB. Jadi deltanya kita dia syaratnya terukur dan terdefinisi pada interval AB. Dampaknya apa? Maka di sini akan ada delta fine pada partisi yang sudah kita lakukan di interval AB. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang di atas, cuma diperkuat lagi di resume untuk mendapatkan teorema 4 ini ya. Jadi kalau punya delta dia sudah terukur dan terdefinisi, maka ini bisa terdeklarasi sebagai delta fine ya, terdeklarasi delta fine pada partisinya kita. Nah, untuk buktinya misalkan ini kita ambil E, merupakan himpunan semua titik ya. Titik apa? Titik X ya. Kalau ada partisi 1 I1, T1, T2, I2, T3, I3, maka akan ada X1, X2, X3. Nah, kumpulan X inilah kita sebut sebagai E. Ya, kumpulan X ini kita sebut sebagai E. Sedemikian sehingga terdapat partisi delta fine dari subinterval. Nah, berarti kan kita ambil saja ya, setiap ada partisi ada X. Ada partisi ada X. Maka di sini sebagai subinterval ini memuat delta fine. Karena X masih dalam persekitaran delta. Ya, himpunan E merupakan himpunan tak kosong, sudah pasti ya. Setiap kali ada subinterval akan ada T. Nah, T-nya di sini pasti ada X. Ini baru satu subinterval. Berarti di sini subintervalnya kita dia tidak kosong. Ya, karena ada X di sini sudah pasti tidak kosong. Karena at least ada A dan X di sini ya. Ada A dan X di sini di setiap subinterval. A dan X, A1, X1, A2, X2. Yang merupakan delta fine. Kenapa? Karena ngambilnya masih di persekitaran delta ya dari intervalnya kita. Terus kemudian di mana X merupakan A, A plus delta. Ya, kan kalau di sini ada A berarti dia hanya A plus delta. Ya, tidak mungkin di min. Amin delta di sini karena sudah tidak masuk dalam pembahasan A sampai B ini tadi ya, karena interval kita A sampai B saja. Jadi di sini ada A dan A plus delta. Yang dimana X ini pasti kurang dari B ya, pasti kurang dari B. Ya, karena E itu ya setiap himpunan itu ada X ya, setiap sub interval ini ada X, X-nya dikumpulkan menjadi satu menjadi E. Nah, pasti E di sini berada di A sampai B saja, tidak mungkin di luar ya. Sehingga kalau X itu hanya terbatas, di A sama B, berarti bisa disimpulkan X juga akan terbatas pada interval tersebut.
Nah, kalau terbatas, nah kita bisa dong tentukan angka suprimumnya paling tinggi di angka berapa. Nah, misalkan U ini sebagai suprimumnya X. Jadi ada X yang banyak, nah kita sebut U itu sebagai titik yang paling besar. Ya, kita sebut U. Itu titik yang paling besar. Sedemikian sehingga ya posisi U di mana? Pasti mentok di sama dengan B. Ya, kurang dari sama dengan B karena dia di sini sebagai suprimum. Maksimumnya berada di B, pasti suprimumnya mentok di angka B. Yang menunjukkan bahwa U pasti berada di E. Ya, tidak mungkin kita bahas terbatas ya, terbatas maksimumnya di mana? Di angka A sampai B. Ya, berarti dia hanya ada berhenti di angka B. Angka B itu berada di mana? Karena angka B itu berada di E ya, X-nya tadi berada di E, maka ini yang harus kita buktikan ya. Kita harus buktikan benar nggak U yang sebagai suprimum itu berada di E. Ya. Dan U itu sama dengan B karena kita mau membuktikan suprimumnya ya. U itu ada, kalau ada benar nggak dia yang sebagai suprimum? Nah, U ini kan baru kita misal ya. Pemisalan di sini kan istilahnya belum terbukti. Jadi apakah benar yang dikatakan terbatas dia punya batas atas dan batas bawah. Nah, ini untuk suprimumnya U kita sebut benar nggak ada. Kalau ada, benar nggak dia sebagai suprimum. Nah, ini 2 kali pembuktiannya kita ya, karena kita mau membuktikan terbatas ini. Nah, yang pertama, anggap saja bahwa U berada di E. Nah, ini masih baru anggapan ya, baru anggapan. Karena U min delta pasti kurang dari U ya sudah pasti. Kalau U-nya yang paling tinggi kita ambil U min delta pasti kurang dari ya. Maka ini tandanya kurang dari. Di mana U merupakan suprimum, maka kita bisa ambil nilai V. Ya, nilai V yang berada di E. Maka posisi V di mana? Karena U yang paling tinggi dan U min delta itu di sebelah kirinya, dan ini kita ambil V, maka V itu berada di antara U dan U min delta. Ya, maka di sini pengambilan V posisinya di tengah-tengah antara yang paling tinggi dengan yang paling tinggi dikurangi delta. Terus kemudian, misalkan di sini ada P1 ya, P cantik 1 ini dot partisi berlabel yang pertama merupakan delta fine. Maka dari yang sudah kita ketahui AV ya, maka akan ada 2 partisi berlabel kedua lagi ya, merupakan partisi delta fine juga. Maka di sini terdapat AU ya. AU yang merupakan U yang paling tinggi ternyata masih berada di E. Jadi eksistensi U-nya di sini ada. Karena di sini U-nya yang paling mentok ya, paling ujung, paling gede, maka di sini akan ada partisi berlabel lagi yang ujung-ujungnya hanya berhenti di U juga. Ya, hanya berhenti di U. Even kita sudah mengambil V yang lebih kecil daripada U, lebih besar daripada U min delta. Ujung-ujungnya dia pasti di sini hanya ada di U. Jadi eksistensi U ya, U-nya di sini pasti dia akan ada lagi karena mentok hanya di angka U. Nah, berarti U ini tepat memang karena delta fine berarti dia berada di E. Ya. Eksistensi U-nya sudah ada. Lalu kalau U memang sudah ada, pertanyaannya kedua, emang benar U itu sebagai yang paling gede atau sebagai suprimum atau sebagai nilai yang paling akhir yaitu B. Nah, ini pembuktian yang kedua harus kita buktikan. Nah, ini pembuktian yang kedua. Yang pertama tadi eksistensinya sudah ada. Nah, apakah benar dia yang paling maksimum? Maka kita harus buktikan B ini sebagai yang paling tinggi adalah sebagai suprimumnya. Nah, ini U sama dengan B. Nah, kita mau mencoba untuk membuktikan U sama dengan B dengan pembuktian kontradiksi ya. Dengan pembuktian kontradiktif kita ambil U kurang dari B. Sebenarnya ini juga harus dibuktikan U yang lebih dari B. Cuman yang U kurang dari B ternyata sudah tidak bisa dibuktikan. Kalau ini benar, maka yang pembuktian U lebih dari B sebenarnya perlu untuk dicek untuk latihan, tapi karena sudah gagal di sini, jadi kesimpulannya nanti pasti kontradiksi. Nah, kalau untuk U kurang dari B, ya, untuk kasus yang pertama dulu. Nanti yang U lebih dari B, silahkan nanti bisa dieksplor untuk membuktikan. Jadi tidak dibuktikan pun karena sudah gagal di tahap pertama, ya pasti U sama dengan B nantinya. Ya, maka kita cek U kurang dari B karena kontradiksi dari
U sama dengan B, ya U kurang dari B dan U lebih dari B. Ya. Nah, misalkan W itu berada di AB, interval tersebut. Nah, sedemikian sehingga berarti U, W, dan U plus delta posisinya seperti ini. Ya, karena U itu sebagai suprimum, jadi dia punya persekitaran ke kanan dan ke kiri. Nah, U-nya di sini terdapat U plus delta. Nah, di tengah-tengahnya di sini ada W. Ya, ada W. Terus kemudian, jika Q cantik 1 ini merupakan partisi yang pertama dan bersifat delta affine, pasti ujung-ujungnya dari AU ini tadi, dan Q2 itu merupakan Q2 itu merupakan partisi berlabel yang kedua yang ujung-ujungnya juga ke U juga karena maksimum hanya di U. Ya, U sama W ujung-ujungnya dia ada di sini. Nah, selanjutnya Q2 merupakan yang delta affine juga dari A dan W. Maka W berada di E. Ya, kenapa? Karena selama E ini di persekitaran delta, ya, karena di sini delta affine, maka W berada di E. Nah, tapi dilihat ya, ujung-ujungnya harusnya kita belajarnya di sini U itu harus terdeklarasi sebagai supremum. Tapi ternyata U dan W, ya U dan W karena W di sini masih berada di persekitaran delta. Ya, karena di sini ada U plus deltanya, maka W ini masih di persekitaran delta. Di sini terdeklarasi bahwa yang asumsi kita U harus supremum, faktanya ada yang lebih besar yaitu W. Lebih besar daripada U dan W ini terdeklarasi sebagai supremum sudah pasti karena ada yang lebih besar daripada U. Maka di sini terlihat ya, anggapan kita, asumsi kita ya, yang kita miliki bahwa U itu sebagai supremum itu salah. Ternyata ada yang lebih gede lagi daripada U yaitu W. Ya, ini lihat, ada interval W di sini, di interval delta affine di Q2. Di Q1 juga ada. Ya, berarti delta affine. Berarti W, kemunculan W di sini menggugurkan nilai U sebagai supremum. Nah, oleh sebab itu, anggapan kita ya untuk A yang versi U kurang dari B, untuk mendeklarasikan U sebagai supremum itu gagal, faktanya ada W yang lebih besar sebagai supremum, maka U kurang dari B itu tidak lagi, asumsi kita itu tidak lagi benar. Yang benar kalau nggak U kurang dari B berarti U lebih dari B. Nanti silakan ya dilanjut pembuktian U lebih dari B. Pasti dia di sini akan ada nilai supremum lainnya lagi jika nanti teman-teman membuktikannya. Ya, berarti ya untuk U lebih dari B ya kita ambilnya nanti ya sama seperti dengan cara yang sama, step yang sama, langkah yang sama, maka akan bisa terbukti bahwa akan ada supremum lain lagi kecuali U. Ya, dari dua pernyataan U kurang dari B, U lebih dari B, dua pernyataan ini dua-duanya kontradiksi, maka yang benar tidak lagi U kurang dari B dan tidak lagi U lebih dari B. Yang benar di sini adalah U sama dengan B. Ya, kenapa? Karena dua asumsi awal kita menunjukkan ya hasil yang kontradiksi. Ya, jadi asumsi awal kita salah, jadi yang benar sesuai dengan pernyataan awal kita bahwa U sama dengan B. Nah, ini dua kali pembuktian bahwa U itu memang ada di E dan U itu sebagai supremum yang paling tinggi di angka B. Ya, buktinya U sama dengan B ini terbukti kalau kurang dari dan lebih dari tidak bisa kita buktikan. Nah, itu tadi penjelasan terkait teorema 4. Kalau punya fungsi, dia terukur, terdefinisi pada interval tersebut, maka bisa dikatakan delta affine. Ya, sifat delta affine ini bisa kita ketahui. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan keterukuran, ya, sifat-sifat dan definisi-definisi yang bisa kita gunakan kalau kita memiliki istilah keterukuran pada fungsi kontinu itu seperti apa. Semoga dapat membantu pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.